Ya, assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan bahas kembali inovasi untuk ekspansi industri pribumi gitu ya. Kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk. Inti pertanyaannya seperti ini ya. Jadi dia itu sudah membuka usaha produk halal sudah bertahun-tahun gitu ya. Cuman sekarang lagi putus asa mungkin ya. Jadi gimana cara memotivasi kembali agar dia mau bangkit kembali gitu. Ya, bismillah mungkin jawabannya begini ya, sebagaimana podcast-podcast saya sekitar 3 tahun yang lalu gitu ya, gimana caranya supaya kita memiliki motivasi kembali, ya kita harus niatkan, usaha ini ya ibaratnya kita perang gitu, ibadah gitu ya, karena bisnis di zaman sekarang ini ya ibaratnya perang gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyamakannya dengan, permainan sepak bola gitu ya. Jadi emang benar-benar perang dan kita harus bisa menang gitu. Nah, dari sini, gimana caranya gitu supaya kita bisa, menang secara strategi ya? Mungkin kita akan bahas secara hierarkinya ya. Ya, mungkin sebelum masuk ke hierarki, kita akan, berikan semacam motivasi dulu gitu dari segi potensinya gitu ya. Potensi sekarang itu pangsa pasar produk-produk halal itu hampir 500 miliar dolar gitu ya. Atau jika dirupiahkan itu menyentuh angka di atas 7.000 triliun rupiah gitu. Nah, ini sebenarnya bisa jadi motivasi kita gitu ya untuk memenangkan pangsa pasar gitu. Sehingga dari sini kita bisa apa ibaratnya bisa menjadi sebuah bahan acuan gitu, target ke depannya. Ternyata market size produk halal ini makin ke sini makin dari tahun ke tahun itu terus meningkat secara tajam gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut kembali ke hierarki yang tadi akan kita bicarakan gitu ya. Gimana caranya kita menang gitu ya dalam pertempuran bisnis ini? Ya, yang pertama hierarki secara ini fisik produk gitu. Sebagaimana pembahasan sebelumnya gitu kan, fisik produk ini ya kita gunakan rumus A vektor A gitu dari jadi core produknya kita harus benar-benar secara kualitas lebih unggul gitu dari segi rasa dan kualitas gitu. Yang kedua dari segi pelayanannya, kemudian yang ketiga dari segi brandnya itu dan seterusnya itu ya di pertemuan sebelumnya kita bisa bisa dilihat mungkin di video-video sebelumnya. Nah, hierarki setelah fisik yang paling mendalam lagi di bawahnya yaitu hierarki secara value atau nilai nilai produk kita ini, visi perusahaan kita ini apa gitu. Misalnya kita sekarang memiliki visi yang belum begitu mengglobal gitu ya. Kita ubah visi perusahaan kita. Misalnya perusahaan kita adalah visi menyajikan produk makanan yang berkualitas global dengan mengutamakan kehalalan produk. Nah, seperti itu misalnya. Jadi kita jangan ragu untuk memiliki visi yang besar karena dari sini akan membuat kita termotivasi kembali, misalnya dengan mencari berbagai macam sumber modal ikhtiar gitu ya, memperbesar kapasitas produksi ya tentu saja dengan cara menambah modal juga gitu kan, dengan cara-cara yang baik dan halal tentunya ya. Ya dari sini ada motivasi, akan terus ada motivasi dengan visi yang apa ibaratnya itu mengglobal gitu sehingga berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain gitu. Ada otentiknya, ada diferensiasinya, dan dari sini nanti akan terbentuk keberlanjutan usaha gitu. Nah, kemudian hierarki tingkatan yang paling dalam dan ini yang paling mungkin akan melibatkan seluruh komponen termasuk triple helix ya sesuai rumusan 3 vektor 3 yang di video sebelumnya udah kita bahas gitu ya. Ini dalam ranah sains ya, karena gini ya, sekarang itu kenapa kita itu lebih dikuasai oleh produk-produk dari Eropa ya, karena sains kita ini dikuasai oleh sains Eropa, sederhananya seperti itu ya. Jadi kuncinya ya kita harus harus bisa gitu mengubah sains yang sekarang ini dikuasai sains Eropa atau ilmu pengetahuan Eropa. Kita ubah misalnya dengan pengetahuan-pengetahuan yang benar-benar baru dan membantah pengetahuan-pengetahuan Eropa tersebut. Contohnya kita ambil contoh sebagaimana pembahasan video sebelumnya gitu.
Gimana India itu mengklaim bahwa teori gravitasi Newton itu temuan ilmuwan India gitu. Dari sini dia sudah menyentuh ranah fundamental atau hendak mendebat Eropa gitu. Sebenarnya apa itu gravitasi Newton itu? Yang sebenarnya belum tentu benar gitu. Nah, dengan revolusi sains seperti ini, maka produk kita akan lebih mudah untuk berekspansi mendunia gitu. Karena semuanya akan menggunakan sains kita.